Saya melihat figur Pangeran Diponegoro ini sebagai sebuah tokoh yang serius di dalam mengikhtiarkan perjuangan melawan ketidakadilan di zamannya. Kebetulan beliau dulu salah satu tempat belajarnya adalah di Tegalsari, di mana Joglo ini ada. Okay. Kenapa Pangeran Diponegoro ini unik? Karena dia salah satu perjuangan melawan kolonialisme yang punya dampak panjang. Jadi saya nempatkan ini di sisi timur. Timur, oh iya timur nih ya. Sisi timur, dan Bung Hatta sama Bung Karno di sisi barat. Dan Pangeran Diponegoro, perjuangan beliau itu berhasil membangun gerakan perlawanan melawan kolonialisme. Ini satu dari sedikit pemberontakan yang bukan tentang tahta. Satu sedikit pemberontakan bukan tentang mendapatkan perebutan di antara unsur-unsur yang ada di dalam kekuasaan kerajaan. Tapi ini adalah melawan praktek-praktek penindasan, praktek-praktek pajak yang berlebihan kepada rakyat kebanyakan. Karena itulah perlawanan yang Pangeran Diponegoro itu dipandang sebagai perlawanan orang yang akan menjadi ratu adil. Yang ini kemudian diikuti oleh begitu banyak rakyat. Geloranya itu luar biasa. Konsekuensinya Belanda itu kerepotan menghadapi perang ini. Nah, apa yang terjadi? Habis kasnya banyak. Sesudah itu dia untuk mengisi kasnya lagi, dia menerapkan politik tanam paksa. Tanam paksa yang kemudian menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Yang kemudian di Belanda sendiri terjadi reaksi di parlemen Belanda dan lain-lain, memprotes atas tindakan yang tidak berperi kemanusiaan di kawasan Nusantara ini. Lalu mereka muncul dengan kebijakan politik etis, politik balas budi. Politik balas budi ini dengan membangun sekolah, dengan membangun kesehatan, irigasi dan lain-lain. Nah, kemudian dari situ muncul kelas terdidik. Kelas terdidik inilah yang kemudian membawa Indonesia dalam perjuangan politik, partai politik dan lain-lain yang kemudian berujung kepada kemerdekaan. Jadi hulunya pergerakan ini, muaranya muncul generasi baru seperti Soekarno-Hatta yang berujung kepada kemerdekaan. Soekarno-Hatta dan generasinya tidak akan mendapatkan kesempatan pendidikan kalau tidak ada politik etis. Politik etis tidak akan muncul kalau tidak ada politik tanam paksa. Politik tanam paksa tidak muncul kalau tidak ada perang Diponegoro. Nah, itu kira-kira sequence-nya.